madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini padahal baru dibuka oleh PJ Gubernur yang baru, yaitu baru dibuka pada hari ini sih, Selasa. Karena memang pada hari Senin kemarin baru saja dilantik. Tetapi baru saja dibuka, yaitu meja pengaduan. Warga berbondong-bondong, yaitu mengadukan berbagai masalah di Balai Kota DKI Jakarta. Ini dari viva.co.id. Warga datangi meja pengaduan yang diaktifkan lagi oleh Heru Budi Hartono. Nah, sekarang terbukti kan, meja pengaduan yang dibuka oleh Basuki Cahayapurnama ini sangat membantu masyarakat. Ya, karena kalau kita hanya membuka akses online saja, pasti juga tidak akan maksimal. Karena memang ada keluhan-keluhan yang bisanya harus datang dan langsung mengadu kepada yang ahlinya. Nah, seperti contoh ini, yaitu warga keluhkan tanah diserobot sampai banjir. Ini juga yaitu tidak bisa lewat aplikasi, karena dia juga mengaku sudah mengadu lewat aplikasi berapa kali juga tidak ada respon. Akhirnya dia mendatangi di balai kota dan mengadukan permasalahan yang dihadapi. Ya memanglah, balai kota itu seharusnya ya dibuka untuk masyarakat, tidak ditutup seperti yang kemarin, seolah-olah balai kota itu milik siapa gitu ya. Tetapi sekarang kebijakan Pak Heru setelah dilantik membuka posko pengaduan masyarakat DKI. Sungguh keren sekali. Dan ternyata di hari pertama pun juga masyarakat antusias, yaitu mengadu berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Anies harusnya ketampar nih, tapi berhubung beliau bebal muka tembok, maka nggak nyadar kalau pungli, warga buzzer, lumayan buat marketing politik. Teknologi dibuat untuk umur muda, membuat efektif dan efisien. Ini malah kembali ke manual. Nggak pernah ditutup. Coba admin viva.co, jangan memancing orang-orang goblok untuk menyuarakan kegoblokan. Gimana nggak disebut ngilang? Orang-orang yang melayani nggak ada di mejanya, itu pun kalau memang ada. Zaman Anies Baswedan rakyat sangat dimudahkan. Saking mudahnya sangat tidak perlu datang, hanya ngadu lewat HP atau RT setempat integrasi. Ini zaman Romawi kuno. Nyatanya juga banyak ya, banyak yang mengadu dan datang ke balai kota. Dan aplikasi online untuk pengaduan yaitu Jaki tetap saja tidak dihapus. Makanya memang kita butuh pengaduan lewat aplikasi dan juga pengaduan lewat balai kota, yaitu langsung bertatap muka. Menurut saya dua-duanya itu adalah pengaduan yang efektif. Jadi tidak hanya online saja. Ya seperti itulah, intinya keren lah. Jadi balai kota itu tidak sepi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Balai Kota DKI Jakarta kembali membuka posko pengaduan warga pada Selasa 18 Oktober 2022. Posko pengaduan ini diaktifkan kembali oleh pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pantauan wartawan, posko ini dibuka sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah warga juga terlihat sudah mulai beramai-ramai mengadukan permasalahannya. Di posko pengaduan ada perwakilan tiap-tiap wilayah kota administrasi yang siap menerima keluhan masyarakat. Heru sempat meninjau posko pengaduan itu. Ia didampingi Sekda Marullah Matali melihat kesiapan posko tersebut. Kita akan buka sampai 9.30 ya. 9.30 selesai. Kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masing, ujar Heru di balai kota pada Selasa 18 Oktober. Menurut Heru, pengaduan warga akan disampaikan ke RT warga yang bersangkutan, kemudian baru akan ditindaklanjuti ke kelurahan masing-masing. Pengaduan disampaikan ke RT nanti ditindaklanjuti per lurah di daerah mana dia tinggal. Kan mereka-mereka ini para asisten di wilayahnya, ujar Heru. Posko pengaduan masyarakat di balai kota sempat digelar pada era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga Jarod Saiful Hidayat. Namun posko pengaduan itu sempat hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan. Seperti diketahui, posko pengaduan di era Anies Baswedan diarahkan secara digital melalui aplikasi Jakarta Kini Jaki yang diluncurkan pada September 2020. Melalui Jaki, warga Jakarta bisa melaporkan berbagai kejadian dan langsung bisa melihat tindak lanjut dari pemerintah. Anies melanjutkan laporan warga sampai maksimal 6 jam ke satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditindaklanjuti dalam waktu 7 jam.
Heru sendiri mengisyaratkan bahwa aplikasi layanan masyarakat Jakarta Gini Jagi tetap berjalan di bawah kepemimpinannya. Kalau bagus dan itu untuk kepentingan masyarakat, lebih cepat, lebih terlayani. Yang penting kalimatnya gini, jangan melihat program itu dibuat oleh siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa. Untuk siapa? Ya masyarakat, kata Heru. Diketahui pos pelayanan pengaduan masyarakat era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok itu dihidupkan kembali oleh pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah sempat ditutup semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dari pantauan tribunjakarta.com, sejumlah warga berdatangan mulai ramai mendatangi pos layanan pengaduan tersebut sejak pagi ini. Pengaduan warga mengenai sejumlah masalah di kota Jakarta. Warga Cakung, Jakarta Timur ini datang ke pos pelayanan pengaduan masyarakat itu. Dia mengaku mengadukan permasalahan banjir yang baru terjadi di kawasannya. Kompleks saya tinggal di perumahan Medland, Menteng, Kecamatan Cakung sejak 2001. Bulan Mei itu tidak pernah banjir, tapi sejak 2020 jalan depan rumah saya aja kebanjiran, kata Valentina pada Selasa 18 Oktober 2022. Valentina mengatakan belum pernah merasakan banjir selama tinggal di kompleks tersebut sejak tahun 2001. Namun ia bercerita semenjak kisaran tahun 2020, kawasan di sekitar kediamannya justru banjir. Hal ini kata dia juga sempat dirasakan pada tahun 2021. Ia pun banyak menaruh harapan kepada pemerintah lewat sistem pengaduan secara langsung. Makanya saya kesini, saya nggak mau mengadu online, karena saya pikir ya begitulah, saya nggak mau negatif thinking. Saya mau begini aja, mudah-mudahan direspon langsung. Kalau enggak ya saya datang lagi, tuturnya. Lain pula cerita Martina Gunawan. Martina mengatakan tujuannya ke Balai Kota adalah untuk mengajukan pembebasan lahan di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur yang sudah 7 tahun terbengkalai. Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, ujarnya. Martina mengaku sudah mengajukan pengajuan selama lebih dari 10 kali terhitung mulai tahun 2019 lalu. Namun aduannya tak kunjung mendapatkan respon yang baik. Saya sudah melakukan pengaduan lebih dari 10 kali, baik ke gubernur yang lama, baik ke camat, baik ke wali kota, baik RT dan RW, dan tidak ada sambutannya untuk kami permasalahan ini, tutur dia. Lebih lanjut Martina berujar, sempat diminta uang retribusi dan penyelesaian persoalan itu. Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele, dan ada permintaan uang di sini yang terus terang sebagai warga biasa kami mengalami kebingungan, ucapnya. Martina datang pukul 8.10. Ia mengaku disambut baik oleh aparat sipil negara untuk mengajukan aduannya. Ia berharap aduan yang ia ajukan kali ini membuahkan hasil positif. Janjinya tadi segera ditindaklanjuti dan kami akan dipertemukan juga dengan dinas teman supaya lahan milik kami yang sudah terbengkalai selama ini memasuki tahun ke-7 bisa segera dibayarkan, ujarnya. Terakhir dia menyarankan masyarakat DKI Jakarta untuk tak segan mengajukan persoalan di meja pengaduan yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sangat positif posko pengaduan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apapun, karena DKI Jakarta milik warga. Datang, manfaatkan waktu, karena kita pasti akan ditanggapi dengan serius dan profesional, imbuhnya.